dengan hasil apapun itu harus punya mindset dulu sebelum misalnya kayak sekarang mau melamar kerja gitu. Kan pasti kemungkinannya diterima sama nggak diterima. Cuma ketika diterima itu kita harus bersyukur. Ketika nggak diterima juga kita harus legowo. Tetap harus semangat gitu loh. Jangan kayak gila nggak diterima ya. Terus nanti nyoba nggak diterima lagi. Jangan kayak tiba-tiba menyerah gitu loh. Menurut aku kayak terus aja berjuang. Yang penting pokoknya setiap melakukan apapun tuh bener-bener maksimal gitu loh 100%. Mau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, at least kita udah maksimal melakukannya. Mungkin bukan di situ tempat kerja kamu, mungkin bukan di situ rezeki kamu, tapi ada di tempat lain. Begitu tetangga. Tetap enjoy aja ngelakuin semua pekerjaan tuh harus maksimal. Iya, buah dragon udah tinggal sedikit, enak tau. Aku mah cemilan aku mau buah naga atau enggak buah pepaya. Diselingkuhin. Efek ternyata kamu selingkuhan juga. Makanya kalau cari pasangan yang bener, jangan terburu-buru nafsu. Lancar banget pencernaannya, betul. Daripada susah, mendingan lancar pencernaan. Kakak terus gimana kalau gue? Kakak terus gimana kalau gue yang gak suka ngitung tapi kerjaan gue sekarang bagian keuangan? Nah itu dia. Makanya kan kayak gak bisa ditebak gitu loh. Bayangkan waktu itu, waktu aku lagi gak ada kerjaannya waktu pandemi, kan aku tuh bilang sama Tuhan, kayak Tuhan kasih kerjaan dong. Kan aku tuh kayak masih bisa nyanyi, masih bisa acting, masih bisa nge-host gitu. Gak mau kasih kerjaan apa buat aku gitu. Tapi ternyata Tuhan kasihnya tiba-tiba aku jadi tukang seblak. Pokoknya ingat aja, kalau rezeki dari Tuhan yang udah atur gak akan pernah salah. Kan aku diterima kerja BUMN, udah pegawai tetap tapi nggak boleh sama suami. Kenapa nggak bolehnya? Alasannya apa? Selama kalau misalnya suami kamu masih menafkahi dengan baik, atau mungkin suami kamu bisa kasih pilihan lain kerjaannya, it's okay. Karena kan kalau keputusan kamu untuk menikah berarti kamu tuh punya kayak kewajiban untuk patuh sama suami kamu, betul? Semangat. Kalau kamu lagi dipercaya di situ di bagian keuangan ya, meskipun kamu gak suka ngitung, pasti kalau kamu misalnya minta sama Tuhan kayak, Tuhan mampukan aku untuk bisa menjalani kerjaan ini. Kan Tuhan udah kasih kepercayaan aku buat kerja di sini, tolong supaya aku bisa mampu dan mencintai pekerjaan ini. Pasti bisa. Coba bagi tips biar nggak dengerin omongan tetangga. Mau gimana pun pasti kedengeran. Ya, omongan orang lain tuh pasti kedengeran. Cuman gimana caranya respon kita, meresponi si omongan itu. Mungkin respon pertama kali kayak yang sebel.
kesel gitu. Cuma balik lagi kayak kalau omongan mereka nggak bener, ya udah buktiin aja, nggak perlu koar-koar kayak apaan sih lo gini. Pusing ngeladenin orang gila gitu, maksudnya orang gila ya. Daripada kita mikirin omongan orang, mendingan kita mikirin apa nih ke depan kita mau ngelakuin apa. Kalau nggak maju-maju dengerin omongan orang mah. Tetangga tuh asli baik banget kayaknya, tapi moga iya ya cok. Apa sih maksudnya? Lili dibuka lagi Smashnya. Smash mah gak kemana-mana, kamu aja yang kemana aja. Smash mah udah manggung-manggung lagi. Kemarin aja baru manggung hari Minggu kemarin. Bulan depan ini mau rilis single baru. Kamu kemana aja Li? Kak, lebih baik bertahan atau pergi? Yang dipertahankannya worth it gak buat kamu? Kalau misalnya gak worth it mah mendingan pergi. Yang ada nanti kalau misalnya kamu pertahankan yang tidak worth it, ujung-ujungnya juga yang kayak nanti kayak ngapain nih gue ya mempertahankan sesuatu yang tidak berguna buat kita. Tapi aku juga pernah berada di fase seperti itu, mempertahankan satu hubungan yang ngapain gitu, ngerti nggak? Cuma pada saat itu kalau kan ego aku tuh yang kayak tapi kayaknya bisa, ngerti nggak ya? Jadi kan sepengalaman aku tuh kalau misalnya kita baik sama orang, misalnya kita suka dulu ini, suka sama orang tapi orang ini tuh nggak suka sama kita, tapi kalau kita baik bisa meluluhkan hatinya, ya at least pasti dia akan balik sayang, balik suka sama kita lah ya. Aku tuh berpikiran kayak gitu, kayak pasti bisa nih. Pasti bisa lah gitu kan, kayak maksudnya bertahan untuk berbuat baik sama dia, kayak memperlihatkan kasih sayang kita, memperlihatkan cinta kita gitu ya. Padahal udah yang kayak aku juga udah tahu kayak orang ini tuh kayaknya nggak bisa gitu sama kita, cuman kayak masih tetap aja yang kayak bisa, pasti bisa nih, asalkan kita baik, asalkan kita buktikan gitu ya keseriusan kita. Benar aja ujung-ujungnya apa ya, ujung-ujungnya kayak dibilang ya aku sih cuman sekedar kasihan aja sama kamu ya, dan nggak enak karena kamu udah baik sama aku. Buang-buang waktu kan. Kangen zaman Coco bucin ke Candy. Kakak bahas apa? Bahas ini aja nih yang ada curhat-curhat. Koko, kenapa ya mengampuni orang tuh susah? Pastilah kita sebagai orang, sebagai manusia ya, pasti akan sulit untuk mengampuni. Tapi untungnya kita punya Tuhan yang bisa memampukan kita mengampuni orang itu. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, udah 100% pasti gak bisa. Yang ada kita akan terus benci, akan terus menanam pahit dalam hati yang kayak gak bisa gitu. Gak bisa nih gue maafin, gak bisa gue maafin, gak bisa gue ampunin. Tapi kalau misalnya kita minta sama Sang Pencipta, Tuhan, kayak Tuhan, jujur aku tuh kesal banget nih sama nih orang, dan kayak orang itu udah keterlaluan banget. Pasti kan kewajiban kita untuk mengampuni orang itu mau gimana pun, tapi kita sebagai manusia susah. Nah itu gunanya kita punya Tuhan. Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti akan terus kayak meluluhkan hati kita untuk mengampuni. Akhirnya nanti ketika kita udah bisa mengampuni, enak banget lah. Aku kira Rafael bukan orang Sunda loh. Iya emang orang Sunda. Cok, ternyata ya cinta sendiri di suatu hubungan, cok, ternyata capek cinta sendiri. Capek banget lah.
aku tuh pernah ngerasain dimana ketika kayak pacaran tapi gak kayak pacaran, ngerti gak sih? Kayak kita gak dihargain sebagai pasangan gitu. Dia mau ngelakuin apapun sesuka hatinya dia gitu. Kadang mau ngapain pun juga gak pernah ada izin sama kita gitu. Kayak tiba-tiba kitanya kaget kayak, hah? Kok gini? Hah? Kok gini? Sedangkan kita tuh setiap apa-apa kita yang kayak menghargai pasangan kita supaya tahu, kadang minta izin, gimana minta pandangan. Tapi kalau pasangan kita yang kayak udah cuek, bener-bener yang kayak capek banget. Dan akhirnya tuh nanti kamu bakal yang kayak ngapain ya? Kalau kita udah tahu, udah sekeliling kita tuh ngomong kayak lu ngapain, udah lepasin aja gitu. Itu tuh udah yang kamu juga harus ada saatnya dimana kamu harus dengar orang sekeliling kita ketika kita kasih masukan buat kita gitu. Kadang ego kita yang kayak, lu tahu apa sih? Tapi ternyata setelah pengalaman aku tuh kayak, oh iya juga ya, ternyata teman-teman kita sekeliling kita ngasih tahu ternyata memang niat baik aja gitu untuk menyelamatkan kita. Mama Rafael nyunkeun videona Mamah Abi nuju drop ayeuna di ruang ICU. Aduh, gimana caranya videonya? Sok atuh Gilang, kamu record aja sekarang. Ya. Sekarang record, nanti dikasih tahu ke mamanya. Oke, udah siap belum Gilang? Gilang M Purnama. Sok di record ya. Halo ibu, mamanya Gilang M Purnama, semangat terus untuk berjuang melawan penyakitnya. Didoakan semoga Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Ibu gak sakit-sakit lagi. Pokoknya tidak ada satupun penyakit yang tersisa di badannya ibu. Pokoknya didoain yang terbaik buat semua keluarganya juga yang lagi merawat ibu. Dikuatkan supaya bisa membantu ibu untuk sembuh. Amin. Semangat ibu. Ada fitur live gini jadi bisa saling sapa sama idol zaman dulu SMP gini ya. Tuh cepat sembuh, didoain ya. Cepat sembuh ya mamanya. Ayah aku baru meninggal setelah 3 hari. Aduh, turut berduka cita Blimbing. Semoga papa kamu dapat tempat terindah ya. Semangat buat kamu. Minta waktu pun harus ngemis dulu. Bener kok, tapi ego bilang masih cinta padahal kita yang tersakiti. Iya, Santa ngapain deh, beneran deh. Percaya sama aku. Jangan ikutin ego kamu. Udahlah, kayak relakanlah aja. Kasihan tau, kasihan sama diri kamu sendiri. Jangan kamu kasihan sama pasangan kamu, tapi kamu harus mencintai diri kamu dulu sendiri ya. Capek loh lama. Itu doain ya mamanya Gilang M Purnama. Lagi deep talk kah ya? Deep talk enggak lah ya. Ngobrolin apa aja. Ini juga aku sebentar lagi pengen mandi, belum lipstiknya nggak pakai lipstik. Barusan abis makan buah naga. Ya Allah. Love is for suckers. Siapa? Pemain siapa lagi? Aduh, ini banyak banget aku miripnya sama siapa? Penny, astaga si Penny. Ingat ada temannya Krisnanto kan? Kemarin ketemu kamu di Sarina lagi bikin seblak terpesona aku tuh. Kenapa nggak mampir atuh jajan? Oh ya aku lagi. Tah, mana si Penny tadi? Mamang damang iya Penny. Inget kakak kelas aku kamu teh ya.
Aku kirain dia suka sama aku, ternyata dia hanya menyukai ceritaku saja. Sabar ya. MBT-nya apa sih? MBT itu apa sih? Lagi di hotel aku. Logan Lee lagi, terus apa lagi, mirip siapa lagi nih, asa banyak banget. Malam salam di Sukabumi, salam. Sebelah kerupuk terlupakan tidak. MBTI maksudnya apa sih? Maksudnya kok apa sih, nggak tahu ah. Oh, MBTI. MBTI itu yang apa ya? Aku tuh lupa, pernah tes tapi nggak tahu ya. Kak boleh dari semangat nggak? Aku baru kehilangan bayiku yang lahir hanya bersama. Ya ampun, turut berduka cita, Lovely Okta. Gak apa-apa, kita relakan aja. Jadi bayi kamu juga sudah punya tempat terbaik sekarang. Sekarang giliran kamu untuk semangat, supaya bayi kamu juga senang lihat kamu di dunia ini tetap semangat, sudah merelakan dia gitu. Amin ya, semangat terus. Dari dulu ngefans sama Karafa sampai dulu ngasih fotonya. Iya, terima kasih. Kok malah kayak mirip Vanessa waktu masih main. Aduh, mirip semua. Oh, aku introvert. Extrovert atau introvert? Aku introvert. Bayanginnya aku tuh bisa bikin kayak misalnya video-video yang kalian lihat di sosial media aku, kan aku bisa kayak gitu. Tapi kalau aku ketemu sama orang tuh aku yang bisa. Dan kalau misalnya aku lagi day off, aku pasti milih diem di rumah sendiri di kamar, terus kayak sendiri aja, me time. Ya Karangpawitan tahu. Ya Tuhan, ternyata lebih ganteng aslinya, oi. Hah, lebih ganteng aslinya? Kamu ketemu di mana? Kak, aku lagi sedih, jualanku sepi banget. Jualanku dari pagi sampai malam cuma laku 2 porsi. Lavanya Aromatic Official, kamu jualan apa? Ayo tuh, kalau misalnya yang mau dicek-cek tuh lavanya Aromatic Official. Semangat, atau udah jualan juga naik turun. Aku juga ya, kayak sekarang jualan juga nggak rame terus, pasti ada sepinya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sok dijalanin aja sambil berdoa. Bang, utangin duit Bang Bubu. Apa sih? Bang, utangin duit Bang Bubu. Maksudnya kalau kakak cara lo healing buat ngadepin kerjaan yang lo nggak suka gimana? Cara lo healing buat ngadepin pekerjaan yang lo nggak suka. Puji Tuhan selama ini sih aku ngejalanin kerjaan aku karena aku mencintai dulu kerjaan aku. Pastinya akan menjalaninya dengan damai sejahtera gitu, Kak. Tapi kalau misalnya, maksudnya aku tuh nggak pernah ngambil kerjaan yang aku nggak suka. Maksudnya aku nggak mencintai pekerjaan itu gitu. Jadi setiap pekerjaan pun juga aku tahu kapasitas aku kayak gimana, apakah aku bisa. Maksudnya aku nggak yang asal-asalan dapat kerjaan terus aku nggak apa-apa, yang penting cuan, gimana nanti performa aku tuh bodo amat, nanti bisa disesuaikan aja, yang penting kan aku udah dapat tawaran kerjaan ini. Enggak, aku lihat dulu nih kapasitas aku segimana, bisa nggak aku dalam pekerjaan ini. Kalau nggak bisa, meskipun nilainya juga lumayan, tapi aku selalu kayak gak bisa, karena aku tidak mau melakukan pekerjaan aku setengah-setengah gitu loh. Begitu. Masih suka Snoopy? Masih. Ya kan gue gak suka
angka. Ya terus kenapa kamu kalau nggak suka angka, kenapa kamu ngelamar ke situ? Mamang ayo kesini, Amang ke Purwakarta. Mamang Logan Live versi Indonesia. Mangan bareng korodok loncayu atuh. Alisnya asli atuh. Apa kabarmu? Kok gereja di mana? Di JPCC. Nggak sama Kalung Lim, nggak. Kalung Lim di mana ya dia ya? Kalau nggak salah tadi lihat kerjanya dia lagi foto deh kalau nggak salah. Lihat storynya maksudnya. Odot masih hidup kayaknya ya. Menolak tua. Puji Tuhan. Tapi udah tetap aja ya, namanya manusia masih pasti ada kayak menua tuh ininya. Aku tuh bawah mata aku tuh kayak colong banget ke dalam gitu loh. Kayak kurang naik gini, jadi kayak ngerti nggak? Tuh ada garis di sini. Ya. Terus perhatiin hidung aku tuh bengkok. Ya. Yang sebelah sini jadi bengkok ke sebelah sana. Sebelah sini lubang hidungnya lebih besar. Nah, ini tuh sebenarnya gara-gara waktu itu aku udah di grup dance gitu kan. Terus apa namanya? Ketonjok gitu pas lagi, jadi ada gerakan dak gitu, dak kesini sampai berdarah, sampai ngocor. Terus pulang aku ke tukang urut, sama tukang urutnya gitu krak. Tapi kayaknya nggak berhasil nih. Kalau lihat hidung aku tuh miring ke sana ya. Ya paling kalau di OP mah ya dibenerin aja, nggak akan gimanain. Ini tuh kayak, ngerti nggak sih? Lihat tuh, terlihat kan? Ya tapi nggak tahu juga sih. Mau nanya dulu, maksudnya kayak apakah ini tuh mengganggu ke fungsi dari hidung atau ke saluran pernapasan atau apa gitu. Karena takutnya mengganggunya tuh bukan sekarang, takutnya nanti jangka panjang gitu loh. Kalau udah lama, takutnya ngebenerinnya tuh kurang, nggak bisa gitu loh. Bukan nggak bisa, ngebenerinnya lebih susah gitu. Makanya kan semakin tua tuh semakin susah gitu loh, kayak benerin kan kayak bayi gitu, dari kecil tuh bisa masih lentur gitu gini-gininya. Jadi aku tuh kayak aku belum konsul, makanya kayak pengen banget gitu ya kalau misalnya ada rezeki, pengen nanya gitu ke dokter apa ya, tulang gitu kalau nggak salah, apa gimana aku juga gak ngerti lah ya, nggak tahu. Makanya kayaknya harusnya kayak ke spesialis yang tahu lah gitu. Dan ini bener-bener lihat tuh, gede sebelah, jadi keselip bengkok ke kiri gitu. Semoga ada rezekinya ya. Jadi bukan gara-gara sekarang lagi banyak yang operasi gitu ya. Aku tuh kemarin ya karena banyak yang operasi gitu tuh, aku tuh kayak langsung inget hidung aku tuh pernah ketonjok ya, dak gitu. Terus aku tuh kayak aduh, kok maksudnya jadi kepikiran gitu. Aku pengen konsultasiin si hidung ini tuh, ditanya. Maksudnya kalau di ronsen kan pasti ketahuan tuh si hidungnya, si tulangnya ada yang bengkok atau ada yang menghambat pernafasan atau apa gitu. Jadi bisa ketahuan gitu apa yang harus diperbaiki. Tapi sakit nggak itu teh hidungnya? Kalau sekarang mah udah nggak sakit. Kalau dulu pertama-tama sakit ya, namanya ketonjok gimana ya. Coba nih. Gitu.
Jadi aku pengen dicek, kalau misalnya bisa harus dibenerin ya dibenerin gitu loh. Cobain di bone setter. Di mana bone setter teh? THT dulu. Kayaknya udah nggak harus ke THT deh. Maksudnya udah kayak harus ke yang udah di tahap harus di ronsen. Iya mungkin THT ya, tapi nggak tahu sih. Nggak usah diapa-apain, udah ganteng dari sononya. Iya nggak diapa-apain, cuman kan tadinya juga hidung aku nggak bengkok ke kiri ya, cuman gara-gara ketonjok bengkok ke kiri, jadi mau dibalikin lagi gitu. Smash kapan perform? Smash belum tahu nih. Kak bedah plastik. Kebedah plastik sih pasti. Kayaknya juga nggak tahu sih, aku mau tanya-tanya dulu. Udah kayak plastisin. Udah kayak plastisin apa sih? Siapa yang tunjuk? Ayo kita tonjok balik. Gak sengaja itu. Bibirnya asli. Bengkok aja ganteng. Makanya kalau lurus lebih ganteng kan. Tuh, kesel liatnya kayak kenapa lebih besar yang sini bulat hidung bolongannya tuh. Jadi tuh ada belok gitu, set gitu ya. Nggak ngeh, kayak yang normal aja. Betul, kalau misalnya dilihat kayak gini mah kayak normal aja. Cuma ketika tuh kalau diperhatiin jelas-jelas tuh bengkok ininya. Itu licin amat muka lele. Makanya kalau pengen punya kulit muka yang kayak gini tuh harus dirawat gitu, jangan malas-malas. Gak usah diapa-apa Bang Farel. Iya gak diapa-apa. Makanya ini karena ke apa-apa, karena ketonjok jadi dibalikin lagi gitu loh. Lagian aneh tahu nggak, sekarang mah orang-orang tuh komenin orang yang operasi plastik tuh kayak keterlaluan banget sih menurut aku. Kayak bagus yang dulu gimana sih maksudnya? Kayak sekarang juga ya, case-nya dari Mahal ini kemarin kan banyak yang kayak wah gila jadi berubah banget. Coba lihat sekarang, udah hampir balik lagi ke muka aslinya kan. Ya pasti ada prosesnya, ada membengkaknya, mukanya jadi beda dulu. Nanti setelah 6 bulan, tahu gak sih maksudnya prosedur recovery dari operasi plastik tuh berapa lama gitu. Emang netizen kalau ngomong kagak disaring. Iya maksudnya kasihan loh gitu. Sekarang tuh kita kalau mau komen apa-apa tuh kita harus mikir dulu. Ketika kita di komen seperti itu, gak semua orang tuh kayak kuat gitu menerima komenan-komenan dari kalian ya. Semua orang-orang tuh bisa terima gitu. Kan ada hatinya yang rapuh, yang kepikiran. Bisa loh gara-gara komen-komen gitu bisa bikin mentalnya jadi drop atau apa gitu. Kasihan tahu nggak? Jadi be smart lah untuk komenin sesuatu gitu. Lebih baik nggak usah langsung diungkapkan gitu loh. Kalau misalnya kamu komen ya udah komen aja gitu, ngomong sendiri. Gila ya, kok jadi kayak gini mukanya, kok gini, kok gitu. Kasihan. Aku mah orangnya masa bodohan, mau artis itu oplas mau enggak, yang penting itu karyanya. Nah ada yang kayak mikir kayak, tapi banyak yang nggak kayak gitu. Mal ini mah bagus kok hasilnya ya, nggak aneh, kelihatannya malah lebih cantik sekarang. Emang kata aku mah Mal ini jadi lebih cantik menurut aku. Aku malah jadi pengen nanya OP di mana, siapa tahu bisa ngebenerin hidung aku yang bengkok ini. Iya enak bawa sayur asem.
Jangan lingkar mata hitam di bawah gimana, jangan begadang. Oh masih di Sarina, masih sampai tanggal 4 di Sarina. Skincare rutin nanti ya, aku lagi nggak di rumah jadi nggak bawa gitu, jadi aku aduh dingin banget, aku udah harus mandi, udah terlalu malam. Selama tidak merugikan netizen mah sah-sah aja tuh, mau oplas juga iya, tapi kadang maksudnya nggak semua orang yang bisa punya pemikiran seperti itu gitu. Padahal kan ya kayak misalnya gini, tidak menerima, aku tuh kadang bingung ya, tidak menerima pemberian dari Tuhan gitu lah. Sekarang gini aja nih, kamu punya dikasih sama rambut sama Tuhan, dikasihkan panjang terus, udah jangan dibuang-buang, atau jadi kan kamu membuang pemberian Tuhan kalau gitu mah. Rambut itu terus sampai panjang, karena namanya juga memperbaiki itu, merawat, memperindah, memperbagus. Emang apa salahnya sih sebenarnya? Kayak sekarang gitu ya, misalnya amit-amit gitu tiba-tiba dikasih benjolan gitu, penyakit di situ, kan pemberian dari Tuhan, kenapa dihilangin? Very good, very well, Tayeuna mina seblak Rafael. Aduh udah, aku mau mandi dulu ya, udah malam. Kalian juga tidur lah, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Cukup sekian dulu hari ini ya. Oke. Bye. Very good, very well. Ya gak apa-apa, jangan lupa didengerin lagu aku, jangan sampai enggak ya. Sok di Spotify, dimana aja kita bebas. Very good, very well, Tayeuna mina seblak Rafael. Kui di galehan, kui di peseran, daripada penasaran. Udah, terima kasih ya, selamat istirahat semuanya. Tuhan berkati selalu, amin. Tuhan berkati dulu juga semuanya.